Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyu Faida, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Mojosongo II, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1.A.8. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Liana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan sebagai fasilitator, dan Ibu Tumiem, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan sebagai pengajar praktek. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.A.8 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Trilogi pendidikan yaitu ada 3, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak. Menumbuhkan budi pekerti untuk mencapai keselarasan cipta, rasa, dan karsa. Pertanyaan pemantik dalam modul 1.1.A.8 adalah 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 1. Proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. 2. Guru kurang memahami karakteristik siswa. 3. Rendahnya motivasi belajar siswa sehingga masih pasif dalam proses pembelajaran. 4. Pembelajaran masih berfokus pada ketercapaian KKM saja sehingga hanya mengutamakan perkembangan kognitif atau pengetahuan saja. 5. Kelas yang tenang dan tertib menjadi fokus utama dalam sebuah pembelajaran. Di sini akan saya perlihatkan contoh kegiatan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini. Yang pertama adalah saya menjelaskan kepada anak-anak masih teacher center. Yang kedua, mengutamakan kemampuan kognitif. Jadi nilai mereka masih menjadi fokus utama saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pemikiran saya yang berubah setelah mempelajari modul ini adalah 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar di kelas. 2. Pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada siswa atau student center. Ketiga, menghargai karakteristik siswa masing-masing. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, perilaku saya yang berubah adalah yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Ketiga, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman.
Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. 3. Pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. 4. Menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Menerapkan sistem among atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Di sini akan saya tampilkan beberapa foto-foto pembelajaran di kelas setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya selaku guru menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Saya memperkenalkan perkembangan teknologi kepada anak, misalnya laptop, PowerPoint, atau LCD. Yang kedua, penanaman budi pekerti, salah satunya dengan baris berbaris sebelum masuk kelas untuk meningkatkan sifat kedisiplinan. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar sesuai dengan potensi anak masing-masing. Saya berikan kebebasan kepada anak untuk membuat sebuah karya sehingga meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas mereka masing-masing. Kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan sambil bermain. Di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak bermain di luar kelas, yaitu bermain ular naga. Kemudian menerapkan sistem among. Saya selaku guru masih tetap mendampingi siswa dalam proses pembelajaran dan dalam proses menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1.A.8 adalah 1. Siswa atau anak terlahir dengan bakat, kemampuan, dan potensi masing-masing, bukan kertas kosong yang dapat dibentuk atau diwarnai sesuai kehendak orang dewasa. 2. Pendidikan yang berpusat pada anak didik yang menekankan pada minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan individu yang menciptakan sebuah metode dan model pembelajaran yang menggali potensi mereka. 3. Mendidik anak didik supaya bisa menjadi pembelajar yang berbudi pekerti. 4. Mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan modul 1.1.A.8. Salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.